Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malika Aura Sakina dari kelas MP4A dengan NIM 55224001. Hal yang saya pelajari selama mata kuliah Financial Literacy diantaranya mempelajari dasar-dasar literasi keuangan, mempelajari bagaimana cara menghasilkan uang tidak hanya dengan kerja keras tetapi juga kerja cerdas. Nomor 3, bagaimana pentingnya perencanaan keuangan dan langkah-langkah menyusun perencanaan keuangan. Nomor 4, bagaimana membedakan kebutuhan dan keinginan. Nomor 5, bagaimana membedakan aset dan beban, juga penghasilan aktif dan pasif. Nomor 6, mempelajari apa itu tabungan dan deposito. Nomor 7, mempelajari seputar investasi seperti saham, reksadana, dan obligasi. Nomor 8, mempelajari seputar pasar modal dan aplikasi pasar modal di Indonesia. Nomor 9, mempraktikkan secara langsung investasi obligasi dan reksadana. Nomor 10, mempelajari seputar asuransi. Manfaat dari mempelajari literasi keuangan diantaranya adalah membantu memahami cara mengelola keuangan yang efektif dengan strategi yang terarah dan cerdas. Kedua, membantu mengatur keuangan dan tujuan keuangan jangka panjang. Nomor 3, membantu memprioritaskan pengeluaran berdasarkan kebutuhan yang penting daripada keinginan. Nomor 4, memahami bagaimana cara mengelola aset dan meminimalkan beban yang dikeluarkan. Kelima, memahami perbedaan antara penghasilan yang diperoleh dari bekerja dan penghasilan yang diperoleh dari investasi atau aset. 6. Dapat membedakan tabungan untuk menyimpan dana yang cepat dan deposito sebagai bentuk investasi. Nomor 7. Dapat membantu memahami resiko dan potensi dari berbagai jenis investasi. Kedelapan, memahami bagaimana cara kerja pasar modal seperti membeli dan menjual saham atau obligasi. Nomor 9, memahami secara langsung bagaimana membeli saham atau obligasi melalui aplikasi pasar modal di Indonesia. Terakhir, memahami bagaimana pentingnya perlindungan finansial melalui asuransi baik untuk diri sendiri, keluarga, atau aset yang dimiliki. Berdasarkan hasil riset yang sudah saya lakukan melalui aplikasi Bibit, reksadana pasar uang dengan nilai return tertinggi dalam 3 tahun itu ada Majoris Pasar Uang Syariah Indonesia yang memiliki nilai return 13,90% dengan nilai expense ratio 59% dan total dana yang dikelola atau total AUM mencapai 960 miliar. Untuk harga per unitnya itu 1.300.000 dan tingkat pertumbuhan rata-ratanya 4,43% dalam jangka waktu 3 tahun. Selanjutnya ada reksadana pendapatan tetap dengan nilai return tertinggi dalam 3 tahun itu Trimegah Dana Tetap Syariah dengan nilai return 18,55% dan total AUM atau dana yang dikelola hingga 238 miliar. Harga per unitnya itu mencapai 1,3 juta dan tingkat pertumbuhan rata-ratanya 5,86% dalam jangka waktu 3 tahun. Berdasarkan hasil research yang saya lakukan, berikut adalah beberapa produk asuransi untuk memproteksi keluarga. Yang pertama ada Free Future dari PT Prudential Life Assurance dengan manfaat perlindungan jiwa atas resiko meninggal dunia dengan masa pembayaran premi dari 5 tahun, 10 tahun, hingga 15 tahun dan pembayaran premi mulai dari 500.000 per bulan. Selanjutnya, ada BCA Life Keluargaku dari PT Asuransi Jiwa BCA dengan manfaat meninggal dunia dan dengan masa pembayaran premi hingga 10 tahun, pembayaran premi mulai dari Rp223.800 per bulannya. Pertama itu di tahap kuliah hingga lulus kuliah, kurang lebih 2 tahun lagi. Untuk pendapatan, pertama itu berasal dari orang tua saya dengan rata-rata per bulannya 1.200.000, sudah termasuk untuk jajan dan transportasi. Sehingga jika ditotal dalam 2 tahun, saya mendapatkan 28.800.000. Kemudian saya asumsikan dalam 2 tahun tersebut saya mendapatkan pekerjaan part-time dengan gaji minimal 1 juta rupiah per bulan. Sehingga jika ditotal dalam 2 tahun saya akan mendapatkan gaji 24 juta. Sehingga di total semuanya saya memiliki pendapatan 52.800.000. Kemudian untuk biaya pendidikan itu ada biaya kuliah, di mana seharusnya saya membayar 3 juta rupiah per semester, tetapi karena mendapatkan beasiswa, saya hanya membayar 1,5 hingga 2 juta rupiah, sehingga dalam 2 tahun, orang tua saya membayar kuliah 6 hingga 8 juta.
Kemudian untuk biaya di akhir semester nanti, untuk skripsi, wisuda, kemudian sertifikasi kompetensi, dan sertifikat TOEFL, itu kurang lebih akan menghabiskan dana 7 hingga 8 juta. Kemudian saya akan membagi dari total pendapatan saya itu pertama untuk keinginan sebesar 20%, atau sekitar 10.560.000, untuk investasi sebesar 10%, atau 4.224.000. Selanjutnya itu untuk pendidikan dan pelatihan yang rencananya saya akan ikuti di masa depan itu 10 juta, dan juga sisanya untuk tabungan di 28.016.000. Kemudian pada tahap kedua itu ada tahap saya lulus hingga bekerja kurang lebih 1 hingga 3 tahun dengan posisi yang saya inginkan itu HRD staff, memiliki gaji 4 hingga 6 juta rupiah, sehingga saya ambil di 5 juta rupiah. Untuk makan saya menyisihkan 20% atau sekitar 1 juta rupiah. Kemudian untuk keinginan 25% sekitar 1 juta rupiah juga. Kemudian saya memberikan orang tua saya 20% atau sekitar 600.000. Kemudian saya juga menyisihkan untuk cicilan kendaraan di 500.000. Untuk investasi di 15% atau sekitar 285.000. Untuk asuransi kesehatan di 300.000 rupiah, dan sisanya atau tabungan itu di 1.315.000. Dan di tahap terakhir ada tahap saat saya sudah bekerja 3 hingga 6 tahun ke depan dan asumsi sudah mendapatkan kenaikan gaji di 7 hingga 10 juta, dan saya mengambil rata-rata di 9 juta. Saya menyisihkan 25% untuk makan atau sekitar 2.200.000, kemudian keinginan 30% di 2.025.000, kemudian untuk investasi ada 15% di 8.750, kemudian ada untuk memberikan orang tua 25% sebesar 1 juta rupiah kurang lebih. Kemudian saya menyisihkan 1 juta untuk cicilan-cicilan yang kemungkinan besar akan saya miliki di masa depan, entah itu untuk aset seperti properti atau kendaraan. Kemudian ada asuransi di 300.000 rupiah, dan sisanya atau tabungan itu ada sekitar 1.712.000. Sekian video dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.